Indonesia. Terima kasih. Saya ingin memanggil dulu Ibu Nurmaningsih dari BNSP untuk short announcement. Silakan sambil kita prepare seat untuk ketua-ketua asosiasi. Silakan Bapak-bapak. Silakan sambil naik ke panggung. Silakan. Sudah ada nomornya tadi. 1 sampai 10. Dan sekarang Ibu Nurmaningsih dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, silakan. Ayo, ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf dari Ketua BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang sedianya beliau hadir di tengah kita pada forum yang begitu besar ini. Namun karena beliau berhalangan dan beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau 2 menit diberikan waktu untuk giving speech sedikit. Oleh sebab itu, saya tadi sudah diperkenalkan, saya Nurmaningsih, saya anggota BNSP dari Komisi Sertifikasi. Pada kesempatan ini, kami ingin memberitahukan, menginfokan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Pemasaran Indonesia sudah didirikan oleh Asosiasi Profesi, oleh Indonesia Marketing Association. Di forum ini juga, kalau saya tidak salah, Maret yang lalu pada waktu kehadiran Profesor Philip Kotler. Demikian Pak ya. Dan saat ini kami sedang melakukan proses fasilitasi untuk memberikan lisensi kepada LSP ini. LSP pemasaran telah kita lakukan asesmen, namun di awal tahun 2014 ini nanti kita akan memberikan full lisensi sehingga bisa melakukan sertifikasi kepada para tenaga pemasaran Indonesia. Tujuan daripada sertifikasi ini tentu saja dalam rangka menyambut ASEAN Economic Community, di mana kita mengharapkan tenaga pemasaran Indonesia kiranya sejajar dengan kelas dunia minimal di ASEAN. Oleh sebab itu, dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, kepada LSP pemasaran dengan telah dikompensikanlah standar kompetensi kerja nasional yang kita sebut dengan SKKNI, kiranya resmi sudah lembaga sertifikasi profesi ini untuk mensertifikasi tenaga pemasaran Indonesia. Nah, skema yang diberikan pada awal ini hanya 3, yaitu sales, penjualan, pelayanan, services, dan brand, merek dalam pengelolaannya. Saya kira dukungan yang diberikan oleh Asosiasi Profesi Industri PT Telekomunikasi Indonesia, PT Astra Internasional, dan Toyota Astra, kami mengucapkan banyak terima kasih sehingga lembaga sertifikasi ini betul-betul dapat kita optimalkan karena satu-satunya di Indonesia. Saya kira itulah harapan kami dari BNSP dan kiranya dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan tenaga-tenaganya nanti bisa mendaftarkan di LSP. Saya kira itulah sambutan kami Pak Hermawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Video dari Pak Dino sudah siap? 1 menit. Siap. Kalau enggak siap nanti aja sebelum pulang. Udah siap enggak? Arif? Belum.
Pak Dino Patijalal ada di Amerika tapi mengirimkan salam dalam 1 menit video recording karena beliau adalah Marketer of the Year tahun lalu. Dan kalau belum siap nanti kita putar pada akhir acara. Saya perkenalkan dulu satu persatu Pak Yongki Sugiarto mewakili Gaikindo. Tepuk tangan untuk Pak Yongki. Beliau akan bicara tentang prospek otomotif Indonesia 2014. Mewakili Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, IC, Pak Hari Budianto. Tepuk tangan. Mewakili Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia, Pak Alex Sinaga, Ketua Umum. Silakan tepuk tangan. Pak Ali Subroto Untaryo, Gabel, Gabungan Elektronik Indonesia. Real Estate Indonesia, Pak Edi Husi. Baru terpilih nih Pak ya, beberapa bulan ya. Jadi seger ini, biasanya yang datang ke sini orang lain tapi hari ini orang baru. Ibu Yanti Sukamdani, Ketua PHRI tapi juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Saya anak buahnya Bu Yanti di Badan Promosi Pariwisata Indonesia, sebuah badan yang dibentuk oleh Presiden. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, GAPMI, Bapak Adi Siswaya Lukman. Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pak Pujianto. Dirutnya Alfamart juga yang mempunyai 8.400 outlet seluruh Indonesia. APPBI, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya. Mall, ini maksudnya. Dan last but not least, ini sudah betul-betul 6 tahun bersama kita rasanya. 5 tahun atau 6 tahun, Pak Sigit Pramono, Ketua Perbanas. Selamat sore. Tepuk tangan. Saya mulai dulu dari nanti terakhir. Saya mulai dulu dari Pak Yongki dulu, karena Pak Yongki mau pamit mau ke luar negeri. Nah, ini gimana Pak kalau lihat 2014 prospek otomotif kita tahun ini akan kira-kira 1,3 katanya ya, 1,3 juta. Ini aja Pak. Terima kasih Pak Hermawan. Kami Gaikindo diundang untuk memberikan sedikit elaborasi mengenai prospek otomotif di Indonesia. Tahun 2013 ini kami akan tutup insya Allah dengan angka 1,2 juta. Dibanding tahun lalu, tahun 2012 1,1, jadi ada kenaikan kurang lebih 10%. Tetapi menghadapi tahun 2014 ini memang beberapa kendala sudah terlihat di depan mata. Kalau boleh saya sebutkan satu persatu, yang pertama mungkin pasti adanya kenaikan daripada UMR. Yang kedua, mata uang asing menguat. Jadi jangan bilang rupiah melemah, tapi katanya Pak Wapres, mata uang asing menguat. Jadi ya kan, jadi dolarnya 12.000, ya kan, euronya 16.000 dan lain-lain. Yang ketiga, suku bunga perbankan BI rate sudah di posisi 7,5% dalam kurun waktu 6 bulan dari Maret sampai November itu naik 1,75%. Hal-hal inilah yang membuat kami terus terang saja bukan pesimis tetapi mengatakan bahwa apa mungkin dari 1,2 tahun 2013 bisa naik berapa. Padahal industri otomotif kita ini penyumbang atau salah satu penyumbang APBN kita yang sangat besar. Belum lagi ada isu-isu yang mengatakan pajak progresif kendaraan bermotor PKB akan dinaikkan. Belum lagi ada yang mengatakan biaya balik nama untuk pendaftaran STNK dari 10% mau naik menjadi 20%.
Jadi memang hal-hal inilah yang membuat kami terus terang aja mengatakan tahun 2014 ini mungkin kalau kita bisa mencapai angka yang sama seperti tahun 2013 yaitu 1,2 sudah boleh bersyukur. Tetapi kami masih ada harapan sedikit karena adanya PP 41 mengenai LCGC. LCGC membuka pasar yang sangat luas dan membuka segmen baru di industri otomotif di Indonesia. Jadi kalau merek atau tipe-tipe mobil yang biasa laku itu mungkin agak sedikit turun penjualannya, tetapi LCGC ini mungkin bisa mendongkrak penjualan untuk tahun 2014 ini. Jadi kita harapkan mungkin tahun 2014 masih angkanya sama Pak dengan tahun 2013 ini. Sorry. Jadi kira-kira sama ya. Jadi tidak terlalu optimis tapi tidak terlalu pesimis akan jatuh dari 1,2 juta ya. Dan diharapkan LCGC ya. Ya, jadi LCGC mungkin bisa menjadi tulang punggung tahun 2014 ini ya. Karena beberapa merek sudah meluncurkan dan sudah siap untuk menyerahkan kendaraannya. Ya. Kira-kira mungkin ada 6 merek yang akan terjun di LCGC. Ya. Kalau belum pergi, saya ke sepeda motor dulu supaya nanti dibahas bareng. Gimana kalau sepeda motor Pak? Tahun ini berapa kira-kira? Tahun ini itu kita optimis ya. Year to date November itu udah 7,2. Jadi dibandingkan tahun lalu 7,1 plus optimis Desember ini close 7,6 sampai 7,7. Jadi tumbuh 9% Pak. Tumbuh 9% tahun ini dibanding tahun lalu. Tahun depan? Untuk tahun depan itu dengan kondisi yang disampaikan sama dengan Pak Yongki tadi. Cuma kita ini kan ngelihat masalah ini kan bedanya itu bagaimana memandangnya. Nah, sebagai tantangan. Jadi kalau ngelihat kondisi yang ada di di pertumbuhan kita kan masih ada dibandingkan yang tahun lalu gitu ya. Jadi flat sampai 4% Pak tumbuh. Diharapkan kita masih bisa berharap sampai 4% tumbuh Pak. Jadi kalau mobil sama 1,2 tapi optimis di LCGC, low cost green car ya, yang murah. Tapi kalau motor itu masih bisa tumbuh. Optimis tumbuh. Jadi 0 sampai 4% Pak gitu. 0 sampai 4%. Jadi kira-kira bisa disimpulkan bahwa nanti orang balik lagi naik sepeda motor gitu Pak. Gimana Pak Yongki? Bisa nggak orang naik mobil terus naik sepeda motor? Ya, orang beli sepeda motor itu kalau saya bilang kan karena butuh alat transportasi Pak. Dari satu titik ke titik lain, suruh jalan kaki jauh, naik angkutan massal belum ada, jadi mau nggak mau beli motor, ya kan? Jadi kalau memang sulit taruh dari mobil ke motor lagi karena orang sudah naik mobil dan lain-lain. Tetapi LCGC, salah satu target dari LCGC itu adalah yang hari ini pemilik sepeda motor yang jumlahnya kurang lebih 30 juta. Itu beli mobil? Itu beli LCGC Pak nantinya. Oh kebalik. Itu rela asosiasi sepeda motor kalau itu, motor pindah gitu. Kalau kita optimis itu enggak signifikan. Kenapa? Karena harganya aja itu 10 kali lipat dari motor. Kalau motor kurang lebih 20 juta, dia 200 juta. Gimana mau pindah Pak? Duitnya belum cukup untuk segmen-segmen tertentu. Bapak jadi, harus mengharapkan yang jalan kaki naik sepeda motor sekarang ya toh? Atau yang naik sepeda naik sepeda motor. Kan kita sektor menengah Pak, untuk menengah kita itu kan naik Pak. Nah itu kita harapkan power buying-nya itu yang kita harapkan bisa naikin pertumbuhan market kita. Pak Yongki sebelum pergi mungkin ada last statement. Ya jadi tadi saya katakan yang orang kan meningkat Pak. Ya kan dari yang naik sepeda ya kan mau punya sepeda motor kan. Jadi sepeda motor akan tumbuh terus Pak. Mungkin juga akan lebih lagi dari itu. Yang penting kan pertumbuhan ekonomi kita. Ya kan? Jadi ada peningkatan dari sepeda ke sepeda motor ke LCGC ya. Kan begitu kan. Tapi gini nih, kita sekarang tahun ini mungkin karena Indonesia cantik ada 70 orang tamu internasional 15 negara.
Semua bingung sampai Jakarta. Wow, Jakarta is wow because of traffic. Nah, gimana ini Pak? Infrastruktur belum tumbuh kalau otomotif tambah terus. Ini bukan Jakarta aja yang macet ini. Bandung macet, Surabaya macet. Airport pun macet sekarang. Pesawat mau take off sama landing aja nggak bisa. Jadi Indonesia itu katanya kalau demand side no problem. Demand side is no problem. Ya, Indonesian people is the happiest people in the world. Itu based on one research, very valid research. Indonesia is not the richest country in the world, but the happiest people in the world. They have confidence to buy. Demand side no problem, but our problem is supply side sebetulnya. Ya toh, gimana ini infrastruktur nggak siap, kemudian airport juga nggak siap, seaport nggak siap, sehingga macam-macam. Gimana Pak? Kalau khusus mengenai traffic ini? Gaikindo gimana nih sikapnya ini? Jadi kami Gaikindo tidak setuju kalau dikatakan biang kemacetan itu mobil. The traffic congestion is not because of our industry, of automotive industry. The traffic congestion in Jakarta is because we don't have mass rapid transport. A city with 15 million population doesn't have mass rapid transport, it is a shameful. Sorry. Jadi yang salah. Tapi saya salut sama Pak Jokowi sudah memutuskan untuk membangun segera MRT, ada monorail dan lain-lain. Jadi sumber kemacetan itu jangan dipersalahkan kepada otomotif industrinya saja, ya kan? Karena memang kita harus benahin yang lain-lain, Pak. Traffic disiplin kita jauh sekali, ya kan? Belum lagi apakah kendaraannya itu semua layak jalan, ya kan? Traffic management dan lain-lain. Dan menurut saya kita coba lihat kembali sedikit saja masalah LCGC. Kalau orang protes masalah PP 41 LCGC, saya katakan kalau kita tidak punya PP 41, tidak punya LCGC, apa yang akan terjadi? Pertama, tidak ada tambahan investasi yang masuk ke Indonesia. Padahal Indonesia perlu sekali investasi dari luar. Yang kedua, tidak ada penambahan lapangan kerja. Ya kan, baik itu skilled workers maupun sampai ke manajemen. Yang ketiga, tidak ada transfer of technology. Biar bagaimana kami diajari membuat LCGC. Ya kan? Yang terakhir yang paling krusial, siapa yang bisa nyetop kapal yang mengangkut LCGC datang dari Thailand, Malaysia untuk tidak menurunkan LCGC-nya di Tanjung Priok. Jadi kalau kita tidak bikin toh, ya masuk. Pasti masuk. Ya. Dari Malaysia, dari Thailand, cukup semua rasional. Masuk kemari. Cukup rasional. Betul kan? Tetap aja Jakarta macet. Tetap aja Jakarta memasukkan LCGC kan? Nah, apa kita mau begitu? Daripada dimacetkan orang luar, lebih baik kita macetkan sendiri. Ya. Ya. Oke, Pak Yongki. Ya, jadi itu kira-kira tanggapan kami Gaikindo mengenai LCGC. Jadi apa sebetulnya banyak sekali manfaatnya dengan adanya PP 41 LCGC ini. Iya, Pak. Tinggal kita benahin tadi traffic kita dan lain-lain. Kami Gaikindo sanggup dan siap untuk membantu pemerintah untuk dalam membantu kata-kata tadi mengatasi traffic congestion atau keadaan lalu lintas. Tangan untuk Pak Yongki dong. Saya ke Pak Alex Sinaga, ini di Rut Telkomsel juga ini. Di Rut Telkomsel, Bapak lihat kalau orang macet sebetulnya lebih enak ini. Banyak yang telepon terusan. Gimana tahun ini berapa, tahun depan kira-kira prediksinya naik berapa? Iya Pak, jadi kalau Jakarta macet sebetulnya peluang buat industri ICT Pak. Oh, peluang ya? Peluang. Baik Pak Hermawan, yang pertama-tama acara ini wow. Jadi kalau tadi Jakarta yang wow, ini acara ini wow. Yang kedua, selamat buat Pak Arief Yahya, Marketer of the Year 2013. Yang ketiga, saya serius Pak nyiapinnya Pak. Iya, silakan. Serius. Jadi kalau Pak Hermawan ini biasanya serius, jadi saya serius nih. Baik. Saya mulai mungkin dari agak garis besarnya dulu Pak Hermawan dan Ibu dan Bapak sekalian. Dalam 12 tahun terakhir ICT itu growth-nya total ya itu 1.333%. 1.333%. Dan the highest industry growth
in Indonesia. Nah, kemudian kalau kita ke contractive wave ya, era ini adalah era ICT. Jadi memang lurus Pak, masuk akal. Nah, kemudian dari GDP Indonesia, kontribusinya industri ini nomor 8 dari seluruh sektor industri. Nomor 8 ya. Nomor 8. Tapi growth-nya paling tinggi yang 1.333% tadi. Dalam 12 tahun. Selama 12 tahun terakhir ini. Kemudian kalau 2013 para analis itu sepakat growth-nya itu kira-kira 7-8%. Compared to last year ya. Ya. 8% compared to last year. Ya. Oke. Nah, kemudian barangkali tahun ini ke tahun depan mungkin agak sedikit ada slope gitu. Ya, karena pertumbuhan ekonomi kita juga sedikit melambat. Kemudian tadi sudah disampaikan mata uang asing menguat terhadap rupiah. Tapi dilihat dari trennya dari tahun ke tahun, kita lihat dari marketnya sendiri, kelihatannya sekalipun GDP-nya, growth-nya sedikit melambat, kelihatannya industri ini salah satu yang anomali. Iya, tidak peduli Pak ya. Ya, apalagi tahun depan, ini milestone politik Pak buat Indonesia. Pemilu. 2 kali pemilu tahun depan. Pemilihan legislatif, kemudian pemilihan presiden. Ya, April sama September. Nah, sehingga barangkali yang paling besar peluangnya barangkali dari seluruh sektor industri, menurut data yang tadi saya sampaikan, adalah industri ini. Iya. Nah, ini persoalannya Pak. Jadi opportunity-nya besar, tapi tantangannya juga besar. Karena industri ini sebetulnya borderless Pak. Borderless, jadi tidak bisa kalau mobil barangkali tadi sama sepeda motor, bisa kita sebut bisa dilokalize untuk Indonesia. Nah, karena industri ini borderless, maka belum tentu seluruh produk secara market di Indonesia ini juga tinggal di Indonesia ini. Iya. Juga mengkontribut GDP-nya negara lain. Iya. Ya, karena sudah borderless begitu. Nah, sehingga kata kuncinya sebetulnya bagaimana kita di Indonesia industri ini bisa optimum ya, mengambil seluruh peluang. Mungkin kata kuncinya sama dengan topiknya Pak Hermawan hari ini. Inovasi, Pak. Nah, saya mengutip kata-katanya Steve Jobs ya. Dia bilang inovasi itulah yang membedakan seseorang itu leader atau follower. Nah, jadi memang industri ini peluangnya besar, challenge-nya besar, tapi borderless industri ini. Maka bagaimana supaya maksimum bisa buat negara ini, seluruh stakeholder di industri ini khususnya para pemainnya dituntut untuk punya inovasi supaya bisa ngelit industri ini dan mayoritas bisa hasilnya tinggal di negara ini, kira-kira begitu. Nah, secara garis besar mungkin itu Pak Hermawan. Jadi kalau ditanya peluangnya tahun depan naik berapa besar, persen Pak? Naik berapa persen kira-kira? Asosiasi sepakat naik berapa persen? Selalu antara 2-3% di atas GDP growth. Oh, jadi kalau GDP growth kira-kira 5,6. Kalau disebut 5, berarti industri ini bisa 8. Pak. Oh, bisa 8%. Jadi singkatnya sampai sekarang Gaikindo flat, kemudian kalau sepeda motor 0-4%, tapi kalau seluler karena sifatnya yang anomali tadi, traffic tambah orang telepon ya toh, kemudian pemilu tambah orang komunikasi, bisa naik 3% di atasnya GDP per kapita. Ini pelajaran untuk kita hari ini.
Kalau elektronik gimana Pak Aldi Subroto? Orang tahun depan spend elektronik kan, nonton World Cup semua kan? Ya. Nonton World Cup is showtime. Katanya ekonomis 3S, showtime tahun depan. World Cup dan Winter Olympic. Nomor 2, political shock. Karena 40% dari penduduk dunia akan pemilu, bukan Indonesia toh. Jadi ada new leader, new game, new leader. Tapi S yang ketiga adalah economic shift. Karena Jepang dan Barat akan naik lagi, kemudian China agak slow down, dan Amerika pasti tapering off tahun 2014. Nah, ini 3S yang harus dihadapi Indonesia. Jadi kayak apa ini Pak? Yang pertama saya akan berikan gambaran tahun ini dulu Pak ya. Jadi kalau tahun lalu kita menyampaikan proyeksi untuk tahun 2013 itu pertumbuhan diharapkan mencapai 15%. Memang waktu itu kelihatannya agak agresif ya. Jadi posisi sampai bulan Oktober pertumbuhan mencapai 12%. Oh 12. Nah, saya rasa perkirakan sampai Desember ya mungkin sekitar itulah. Kalau turun pun saya rasa hanya turun sedikit sekali. Tapi berarti nggak tercapai 15% ini? 12%. Overconfident. Tahun lalu berarti overconfident. Kita menganggap 15%, tapi kenyataannya sampai Oktober baru 12%. Iya, jadi nggak akan tercapai. Nggak akan tercapai kan? Nggak akan Nggak tercapai. akan tercapai. Nah, kemudian untuk tahun 2014 itu sebagaimana banyak indikator yang kurang mendukung, tetapi tetap kita optimis bahwa selama ada economic growth karena produk consumer elektronik itu tetap masih dibutuhkan oleh konsumen, dan pertimbangan lain adalah elektronik ini untuk cost down dari segi teknologi itu memang sangat cukup bisa diandalkan. Mungkin agak berbeda dengan di otomotif dan lain-lainnya yang agak sulit. Tapi kalau elektronik ini cost down-nya untuk gampang. cost down itu dengan teknologi baru itu masih memungkinkan di sana. Jadi untuk mempertahankan harga yang terjangkau oleh masyarakat Cost itu down, masih lebih mudah gitu. Namun asosiasi memang belum berani untuk menetapkan. Tapi saya perkirakan mungkin akan sekitar 10% atau sedikit di bawah 10% untuk tahun 2014. Jadi hampir sama dengan telekomunikasi. Jadi kalau ramalan orang-orang kan sekarang 5,8% lah. Ini kalau tanya Faisal Basri, tanya Afiliani, tanya Ken segala macam, kayaknya 5,8%. Tapi katanya pemilu itu bisa menjack up pertumbuhan dengan 0,2 sampai 0,3%. Jadi maksimum tahun depan 6%. Kalau Pak Alexina tadi mengatakan 3% dari economic growth, bisa kira-kira hampir 9%. Pak Ali juga begitu kira-kira 9% kira-kira. Iya, sekitar itulah 10%-an lah Pak. Iya. Itu. Jadi memang menarik ya. Semua yang high tech ini menarik untuk orang Indonesia, walaupun tidak terlalu suge. Ya, kita ini nggak terlalu suge tapi happy gitu ya toh. Buktinya kalau pameran Gaikindo Pak Yongki ya, ruame gak karu-karu, walaupun tidak beli akhirnya. Kita cuma mengagum-ngagumi aja. Orang Amerika bingung lihat Indonesia itu beli gadget. Kalau mereka 3 tahun sekali, kita 3 bulan sekali ya. Itu memang sifat ya. Elektronik begitu ya. Ada TV Guanti, smart TV, beli lagi gitu ya. Dan ada 2 isu mungkin yang agak penting di tahun 2014 itu, akan ada suatu device baru yang mungkin akan dibutuhkan dalam jumlah besar, yaitu yang kita sebut dengan set-top box ya. Karena ada migrasi antara analog ke digital, iya. Jadi dibutuhkan. Oh, itu semua mau itu ya? Pasti. Ya, itu dibutuhkan. Jadi kalau katakan 3 juta unit kali 300.000 saja, itu jualan set-top box itu ya? Iya, untuk set-top box. Jadi tidak perlu jual TV-nya. Itu set-top box dipasang di TV, langsung TV-nya jadi HD, high definition. Oh enggak, kalau HD itu ini set-top box untuk digital ya? Hanya untuk membantu agar TV analog lama itu masih tetap digunakan. Oh, oke. Ya. Jadi paling enggak ada omset dari bikin set-top box kan tahun depan. Ya. Loh iya kan? Oke. Kemudian yang kedua, isu yang terpenting adalah di mana kita ketahui bahwa pemerintah sangat gencar sekali melakukan legislasi ya, di mana kita tahu bahwa mungkin dari semua produk elektronik ini masih 50% itu diimpor dalam bentuk barang jadi kan, karena multinational company mempunyai pabrik di Malaysia, di Thailand ya, jadi mereka melakukan apa itu build up ya, pengaturan masuk di sana itu. Jadi
legislasi ini tetap terus akan dijalankan oleh pemerintah dengan membuat aturan-aturan yang mungkin kita lebih kenal sebut dengan technical barrier ya. Nah, itu akan mempersulit bagi importer barang jadi, dan tentunya sangat diharapkan bahwa industri itu mungkin dengan legislasi ini akan mulai pelan-pelan akan tumbuh. Dan saya rasa yang mungkin akan sebetulnya sekarang kita tahu bahwa consumer elektronik itu nilainya tidak terlalu besar atau sudah dikalahkan dengan smartphone ya. Jadi smartphone single product itu total nilai bisnisnya lebih besar daripada seluruh elektronik. Gimana Pak? Smartphone aja sudah lebih besar dari seluruh elektronik. Total handphone maksudnya ya, tapi total handphone yang dijual di Indonesia lebih besar daripada seluruh consumer elektronik. Penjualan elektronik, TV segala macam. Kalah sudah. Wow. Pak. Nah itu 100% import ya. Nah itu sekarang sangat gencar sekali bagaimana dikeluarkanlah legislasi baru sehingga akhirnya orang produksi diharapkan ada industri, ada investasi yang dan saya rasa sekarang sudah mulai tumbuh sebagian di sana itu. Jadi itu yang gejolak yang terjadi di dalam dunia elektronik. Kalau rumah gimana Pak? Rumah katanya sudah sampai peak sekarang karena harganya terlalu gila-gilaan. Kemudian ini ada pemilu, orang nyetop dulu. Ini harga bisa tetap turun atau naik nanti 2014. Semester 1 dan semester 2. Orang lebih optimis semester 2 kan. Semester 1 pileg, kemudian sudah mulai tahu new hope, new leader, mulai naik lagi. Kalau rumah gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Himawan dan hadirin yang saya hormati. Mungkin saya mengulas sedikit dulu yang 2013. Silakan. 2013 itu prediksi kita pertumbuhan waktu itu sekitar 20%. Diprediksi 20%. Ya, dan tercapai sekitar ada kenaikan 17%. 17%. Ya, itu berhubung karena di akhir kuartal ketiga ini kita tahu dengan berbagai kebijakan baru yang keluar dari pemerintah sehingga sedikit mengerem properti kita di Indonesia. Namun kita juga tahu di tahun 2014 ini masih banyak tantangan di properti kita, dan saya terus terang saja mendapat hadiah yang cukup banyak di tahun ini. Sebagai ketua umum juga banyak hadiah aturan-aturan baru terhadap properti, sehingga tahun baru ini properti ke depan kita harus kerja lebih keras. Hadiah itu maksudnya Pak? Ada peraturan-peraturan aturan-aturan Pak, aturan-aturan yang menguntungkan properti. Iya, misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya baru saja waktu itu ada aturan LTV dari BI, LTV ya, loan to value ya. Dari rumah pertama 30%, rumah kedua 40%, rumah ketiga 50%. Terus juga diberhentinya pensaluran KPR inden untuk rumah kedua dan ketiga, hanya boleh diberikan pada rumah yang pertama. Dan juga kita tahu bahwa di mana menguatnya dolar yang seperti disampaikan oleh Gaikindo itu bahwa bukan rupiah yang melemah, menguatnya dolar ini juga mempengaruhi daripada kelajuan pertumbuhan properti. Dan keempat juga suku bunga yang kita rasakan dalam tahun ini kalau tidak salah itu sudah 5 kali ada penyesuaian. Dan kita dengar lagi tadi katanya kemungkinan ada lagi penyesuaian, ya kita tidak tahu, kita doakan bersama supaya tidak ada lagi. Kalau terus-terus penyesuaian, lama-lama kita yang tidak sesuai Pak. Kita nanti tanya sama Pak Sigit gimana ini. Jadi memang kami memprediksikan untuk tahun 2014 tidak terlalu gemilang Pak, tapi pertumbuhannya berapa persen? Kira-kira kalau menurut kami itu antara 10. Tapi 10%. Itu akan kita berusaha kerja keras. 10%. Karena kita juga tahu tahun depan ini kan tahun
pesta demokrasi Pak, tahun penting. Jadi tentu menurut saya investasi properti ini akan juga menjadi perhitungan bagi para investor. Dan kita juga baru saja ada beberapa aturan baru lagi Pak dari Kemenpora, dari Kementerian Perumahan Rakyat tentang hunian berimbang dan juga FLPP untuk rumah susun, di mana pembeli itu tidak bisa jual dalam waktu 20 tahun dan sebagainya. Namun dengan adanya begitu banyak aturan yang kira-kira memberatkan kami, tapi kami juga tetap optimis karena ada beberapa aturan yang membantu kami, yaitu telah dikeluarkan penyesuaian harga untuk rumah FLPP. Jadi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu ada penyesuaian harga untuk tahun 2014, termasuk rumah sederhana tapak maupun rumah susun. Nah, jadi kami memprediksikan di tahun 2014 ini pertumbuhan yang kami mau ngenjot itu justru di rumah yang kecil Pak. Kayak Indo tadi LCGC gitu. Kalau Bapak mengharapkan juga dari MBR, rumah kecil. jadi hampir sama Pak. Itu kalau orang bilang rumah L6, lulaki. Ketemu terus ya toh? Sudah Pak? Ya mungkin seperti itu dulu Pak. Ya, tepuk tangan untuk Ray. Terima kasih. Ibu Yanti ini luar biasa ya, ASEAN Tourism Organization, macam-macam, pokoknya pariwisata. Tanya Ibu Yanti, mestinya kalau dolar menguat ke Indonesia jadi murah, gimana ini Ibu? Terima kasih Pak Hermawan dan Bapak dan Ibu sekalian, selamat sore semuanya. Saya cerita sedikit mengenai pariwisata atau hotel, itu tentunya tidak lepas dari pariwisata ya. Jadi kalau Pak Yongki tadi dolar naik itu harga mobil jadi susah, tapi kalau pariwisata sebaliknya Pak. Sebaliknya karena untuk orang luar negeri itu menjadi murah datang ke Indonesia. Ya kan, tapi juga untuk turis Indonesia mungkin dia juga jadi keluar negeri merasa lebih mahal. Tapi kita sudah menawarkan turisme di dalam negeri. Kebetulan kita ini atas nama BPPI ya menjalankan yang namanya gerakan ekonomi kreatif yang digagas oleh Pak Hermawan Kartajaya. Nah itu sudah mulai ada impactnya Pak. Jadi banyak turis Indonesia yang sudah berkunjung ke daerah-daerah lain di Indonesia sendiri. Jadi muter-muter di Indonesia sendiri. Muter-muter di Indonesia sendiri dan tawarannya sangat luar biasa. Bahkan sekarang cruise itu sudah juga merupakan suatu hal yang menarik. Jadi ada cruise yang sekarang ke daerah Indonesia bagian timur ya Pak ya. Mulai barat, tengah, timur sampai ke Labuan Bajo seperti itu, ke Komodo yang merupakan ikon kita. Nah ini menarik. Nah saya ingin mencerita sedikit bagaimana sih pertumbuhan pariwisata ya Pak ya. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu kita mendapatkan 8 juta Wisman dan 240 juta Wisnus ya. 240 wisatawan juta Nusantara. Wisnu dalam negeri dan 8 juta kira-kira ya. Jangan lupa justru Wisnus ini yang nginep di hotel-hotel loh Pak. Ya, menginap di hotel-hotel itu adalah daripada wisatawan Nusantara. Nah tahun ini ditargetkan 8,6 juta Wisman, 245 juta Wisnus, artinya kenaikannya lebih kurang sekitar 8% ya. Tapi jangan lupa yang namanya Wisnus ini sangat potensial, walaupun spendingnya mungkin lebih rendah daripada Wisman ya. Namun jumlahnya besar Pak, jumlahnya yaitu 245 juta, tahun depan ditargetkan 255 juta. Ini menurut saya trennya akan mengarah ke situ Pak. Tapi tantangannya juga tidak sedikit. Tahun depan itu kan tahun politik katanya ya Pak ya, yang dimana kalau bicara hotel mestinya enak ya. Sehingga hotel-hotel itu tadi Bapak bilang ada show, ada apa kesempatannya. Nah ini banyak meetings Pak, jadi hotel-hotel akan banyak rapat-rapat mulai dari partai sampai pemerintah sambil nonton bola, beli televisi ya. Jadi semua akan adakan itu. Nah tantangan lain lagi Pak, yang namanya tahun 2015 itu katanya nanti AFTA ya Pak, di mana ada 3 yang diperjanjikan, yaitu free trade, free investment, juga free labor movement.
Nah kalau nanti yang namanya UMP ini naik-naik terus Pak, nanti orang luar negeri berbondong-bondong ke sini, bisa-bisa nanti bersaing gitu ya Pak ya, antara labor dalam negeri dan labor luar negeri. Nah ini tantangannya. Ya. Oh kemahalan gitu terus ada orang yang mau kerja murah-murah di sini. Gitu. Begitu Pak. Oh, iya. Jadi karena kalau kan free trade, boleh bebas berdagang, bebas berinvestasi, termasuk bebas free labor movement. Nah ini yang tantangannya Pak. Tapi masa depan saya rasa cukup baik. Itu kejadian seperti di Singapura sekarang karena terlalu banyak labor dari luar yang mengejar pekerjaan murah-murah. Akhirnya barusan ini ada di Little India. Ibu sudah membayangkan ini ya. Kalau nanti UMP naik terus, upah minimum naik terus, bisa-bisa dari negara ASEAN lain yang masuk sini ya, yang lebih murah dari Indonesia. Ya tapi kalau kita lain sama Singapura, orang Singapurnya asli 3,5 juta mungkin. Imigrannya terlalu banyak. Kalau kita 240 juta gitu ya kan. Orang luar yang datang ya takut sama kita ya kan. Kalau di sana repot kalau terlalu banyak orang luar. Ya. Makanan Pak sekarang. Pak Adi ini biasanya optimis terus ini tiap tahun ini. Tapi menghadapi tahun depan gimana nih 5,8 ini ramalannya sampai 6% ini. Bapak masih optimis naik 25%. Tanya dulu, tahun lalu ngomong berapa Bapak? Tahun lalu kita prediksi 8% Pak. Terus kenyataannya? Belum mencapai. Tidak tercapai semua sebetulnya. Nanti saya jelaskan Pak. Ya. Tapi untuk makanan minuman Pak Hermawan makin makin bagus Pak. Makin bagus, makin macet misalnya, kan macet. Orang mau pulang mau masak di rumah nggak bisa, akhirnya mereka makan biskuit, makan snack, minum minuman kemasan dan lain sebagainya. Saya kira ini kesempatan untuk industri makanan minuman dan juga pertumbuhan penduduk. Nah, data yang menarik. Tahun lalu itu expenditure untuk makanan per kapita itu 51%. Tahun ini turun 50,6%. Jadi sekitar 0,4% turun. Artinya apa? Artinya pendapatan orang Indonesia itu meningkat. Jadi untuk persentase untuk makanannya sedikit menurun. Dan yang menarik lagi, kontribusi packaged food itu meningkat. Dari 12,7% menjadi 13,1%. Jadi meningkat kira-kira 0,4%. Artinya orang makin butuh makanan minuman kemasan karena memang ya karena kena macet, kena gaya hidup dan lain sebagainya yang berubah. Nah, cuma memang ada sedikit masalah pertumbuhan industri makanan minuman awal-awal tahun 2013 ini agak sedikit melemah. Karena apa? Karena ya berbagai hal mulai dari UMP, kemudian masalah energi, masalah regulasi dan lain sebagainya yang menyebabkan beberapa industri pada awal-awal tahun itu terhambat dari segi bahan baku dan lain sebagainya. Ini yang sedikit menghambat. Nah, tapi kita optimis mungkin sampai akhir tahun mudah-mudahan pencapaiannya tidak terlalu jauh dari 8% itu. Mudah-mudahan bisa tidak terlalu jauh dari itu dan ini yang harus kita lihat, kita tetap optimis, tetap positif yang penting untuk makanan minuman. Tahun depan ini tahun politik. Tahun politik kalau hotel, restoran meningkat dan lain sebagainya, traveling meningkat dan mudah-mudahan juga makanan minuman meningkat karena untuk kampanye mereka butuh makanan minuman kemasan. Nggak mungkin mereka masak terus dibagikan, nggak akan pasti mau kasih roti yang kemasan, snack kemasan, permen yang kemasan, minuman juga demikian. Jadi mudah-mudahan dengan spending political budget ini di makanan minuman bukan cuma ke hotel, bukan ke kaos saja, tapi makanan minuman saya kira paling penting untuk mereka kegiatan. Dan ini apalagi tahun depan menjelang AEC 2015 ini juga tadi mungkin Wisman juga datang ke sini. Nah, cuma memang yang harus diwaspadai flow of goods dari luar itu masuk ke sini. Nah, ini yang harus diwaspadai. Oleh sebab itu industri makanan minuman harus waspada, meningkatkan competitiveness supaya kita bisa bersaing tidak terserang oleh produk-produk dari luar negeri. Ini yang paling penting harus diwaspadai. Itu waktu sudah dekat, sudah tidak bisa ditawar lagi. Mau tidak mau kita harus hadapi itu, Pak. Ya, itu tadi pagi saya bicara tentang 3 opportunity di 2014. Satu yang namanya import substitution. Karena demand side itu nggak ada masalah, masalahnya supply side.
Gula yang sama dari Vietnam bisa ditawarkan ke gudangnya RNI dengan harga Rp5.000. Sedangkan kita produksi gula yang sama 8.500. Itu pernyataan dari Dirut RNI. Nah, bagaimana bisa bersaing? Nah, masalahnya banyak, infrastruktur dan sebagainya. Jadi masalahnya supply side. Inilah waktunya untuk membenahi supply side, efisiensi dan sebagainya. Tetapi kabar yang saya dengerin dari Metro TV, temannya Pak Sigit, Pak Sirilus Harinowo, komisaris BCA, itu mengatakan di Metro TV, anehnya katanya infrastruktur logistik apa enggak efisien. Unilever Indonesia itu paling efisien di antara Unilever sedunia. Itu kan berarti aneh, itu berarti kalau mau dengan infrastruktur yang sama, dengan pungli yang sama, dengan macam-macam yang sama, toh dia bisa lebih murah, dan lebih cost lebih efisien. Nah, Pak Karwo, Gubernur Soekarwo, Jawa Timur itu barusan ini saya di Surabaya ngomong satu level, dia itu luar biasa. Dia itu mau membantu supaya defisit ekspor impor ini tidak terlalu besar. Dia ngumpulin asisten 2 provinsi se-Indonesia, dibikinkan mapping. Indonesia itu punya apa aja provinsi ini sehingga kayak Bu Yanti tadi usulnya supaya bukan cuma tourism yang di dalam negeri tapi juga trade di dalam negeri. Jadi provinsi ini punya apa, sering nggak tahu, Pak. Karena otonomi ini kadang-kadang sudah membuat sampai kita berdiri sendiri-sendiri tidak ada koordinasi. Bupati tidak mau dengerin gubernur tidak mau dengerin presiden. Bagus itu, daerahnya masuk, tetapi karena tidak ada koordinasi menyebabkan supply side ini menjadi kurang bagus. Nah, Pak Karwo itu bilang, serahkan pada private lah. Mereka tahu walaupun infrastruktur itu kurang bagus, bisa kok ngakali, ya. Sampai kita itu lebih besar efisien, bisa efisien. Kedua, saya tadi pagi mengatakan apa? Selain import substitution, ada yang namanya export aggression. Saya diundang BI Jawa Timur minggu lalu. BI mengundang perusahaan-perusahaan. Saya tanya, dengan penguatan US dollar, sekarang tidak boleh ngomong pelemahan rupiah, Pak, ya. Ternyata banyak yang seneng, Pak. Yang ekspor itu seneng, dapat rupiahnya lebih banyak. Ini berkah buat saya. Lu kan kaget ya toh. Kenapa? Karena buruh di Jawa Timur naik sekian puluh %. Aku mati kalau tidak ditolong dengan depresiasi rupiah. Gila kan? Karena itu export aggression. Manfaatkanlah penguatan US dollar ini. Yang ketiga, middle class aspiration. Kalau Anda masih ingat pecah kuca tadi kan 20 detik. Kalau Anda mau slide-nya bisa di-download nanti. Middle class aggression. Saya punya bukti bahwa 140 juta rakyat Indonesia itu tidak ada yang panik. We don't care about pemilu 2014, siapapun presidennya sakarepmu. Sudah ada decoupling antara politik dan ekonomi di Indonesia. Kalau dihitung mulai 1998, rakyat Indonesia itu sudah semakin maju dalam demokrasi. Tidak mungkin terjadi kayak Arab Spring, di mana penguasa dikudeta, dan tidak mungkin terjadi government shutdown seperti di Amerika. Kita itu paling geremeng tok, protes-protes, kemudian debat-debat di TV One sama Metro TV. Habis itu ya enggak apa-apa kok, Pak. Iya toh? Kasihan Pak SBY itu ya. Tem pertama naik terus jadi media darling. Tem kedua mulai turun. Tapi itu be fair 10 tahun ini lumayan ya mestinya ya. Tapi ya begitu keadaannya. Tapi Indonesia ini sabar. Kita tunggu saja 2014. Toh ya habis kok habis ini ya toh. Nah di negara tetangga kita enggak sabar ini. Ayo turun sekarang. Nah Indonesia saya jamin enggak apa-apa. Karena itu middle class ini mesti dicari ini aspirasinya di mana. Because the happiest people in the world mau beli apa-apa. Ini buktinya. Package makanan apa, jalan dan makin macam-macam ini. Ya toh? Pokoknya duwe motor misalnya LCGC, ya toh? Ya sing melaku numpak sepeda motor, ya toh? Misal gak duit SMS terus, ya toh? Ah ini beli TV World Cup, makan kacang World Cup nggak mungkin nggak makan, ya toh? Jadi optimis lah, ya. Ramalan ekonomi itu sering salah sekarang, Pak. Tahun lalu dianggap naik, Pak Sigit. Kenyataannya ya apa? Ya toh di sini. Nah, makanya tadi pagi aku ngomong. Sekarang orang bilang challenge. Tapi sebagai orang marketing tidak boleh. Orang marketing ini harus selalu melihat opportunity dan melakukan inovasi. Kan gitu ya Pak ya. Ada yang mau ditambahin lagi Pak? Ya,
Cuma memang untuk makanan minuman ini kan pasar global ya. Kita mau intervensi keluar itu memang perlu effort yang khusus. Import substitution ya. Karena Ganti ya kita harus import. Kebanyakan kita bahan bakunya kan masih import juga. Nah, kita harus agresif untuk membuat produk jadi ke ekspor. Cuma masalahnya memang regulasi makanan minuman ini makin lama makin ketat. Nah, tren ke depan ini setiap negara akan membatasi import produk makanan minumannya dengan regulasi. Iya. Nah, ini yang jadi masalah, trade non tarif barrier. Technical barrier. Ya, technical barriernya ini jadi masalah. Nah, oleh sebab itu makanya kalau industri makanan minuman ini harus mengikuti dan harus cari terobosan. Gimana ngakali supaya kita bisa tetap mengikuti peraturan di negara tersebut sehingga kita tetap untuk bisa. ekspor ya? Ya, untuk ekspor. Oke. Gitu. Ya. Kalau retail Pak Pujianto, sekarang jumlah modern market ini di Indonesia Anda Alfamart-nya 8.400. Saingannya Indomaret berapa? 8.400 juga. Sama? Jumlah berapa modern market? Kalau modern market nggak banyak Pak, cuma 20 ribuan paling. Oh, 20.000 ya. Tapi gimana ini pergantian lifestyle toh? Orang Indonesia itu sudah $5.000 PPP, GDP per kapitanya, PPP lebih penting daripada nominal. Purchasing power parity-nya 5.000 kan kepengennya belanja di modern market ya. Dan tidak mematikan yang tradisional. Tapi gimana Bapak lihat tahun ini dan tahun depan? Jadi yang pertama saya koreksi dulu Pak. Unilever bukan efisien Pak. Oh. Dia kurang ngasih margin ke retailer Pak. Oh. Oke. Itu yang pertama. Oke. Marah dia sama Unilever. Oke. Jadi kalau tahun lalu kita bicarakan bahwa kita kalau double digit aja udah seneng. Dan dari data Nielsen sampai bulan Oktober memang pertumbuhan dari retail luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada serikat kerja di sini. Karena serikat kerja nanti minta naik lagi. Oh, melebihi daripada ramalan Jadi tahun lalu? sampai dengan Oktober tuh 16%. Ramalannya tahun lalu? Paling 12%. Oh, satu-satunya industri ini yang di atas ramalan 2012. Saya dari tadi kan enggak ada ini. Ini lebih hebat ya. Terus? Kenapa? Karena tradisional marketnya pun naik luar biasa. Artinya yang segmen di orang-orang yang di kelas C minus D itu juga naik. Sehingga itu mendorong untuk retail secara total naiknya luar biasa. Wow. Tetapi ada tetapinya Pak. Secara profit and loss itu lebih jelek dari tahun lalu. Oh, bottom line-nya. Iya. Karena ya tadi properti naik, mallnya naik Pak. Sewanya naik ya? Sewanya naik, kemudian UMP-nya naik, dan yang jelas bahwa semua biaya-biaya perizinan juga naik. Iya. Sehingga secara total di bawahnya itu lebih jelek dari tahun lalu. Oh. Gitu. Tahun depan kira-kira naik berapa persen? Tahun depan saya harapkan sih tergantung daripada teman kita bagaimana dia bisa merencanakan mengenai marketingnya, ya. Karena peak seasonnya cuma 1 kali. Minta margin ditambah. Mau minta margin tambah Pak. Peak season cuma sekali Pak, yaitu tadi di pertengahan tahun. Mudah-mudahan bisa direncanakan dengan baik dan kita harapkan bisa minimal 12-14% lah. Sekali gitu. lagi ya. Apalagi dengan pemilu tadi dikatakan bisa kencang. Iya. Cuma kalau kita bicara retail tentunya kita harus hati-hati sekali. Sekarang terjadi perubahan yang luar biasa. Apa itu Pak? Yang pertama adalah di Jawa perkembangannya mungkin sudah agak stagnan. Lebih banyak ke luar pulau. Perkembangannya ke Sumatera dan ke Sulawesi. Kemudian yang kedua. Oh gitu ya. Akan banyak sekali asing yang akan masuk. Ini yang menurut saya juga harus diantisipasi. Karena mau tidak mau itu akan mempengaruhi kepada pemain lokal. Ya. Yang ketiga adalah juga barang-barang 2015 kita harus siap-siap masuk itu. Kalau tempatnya tidak ada berarti kita tidak bisa jualan. Iya. Dan yang paling cilaka adalah logistik dan distribusi di Indonesia sangat jelek. Iya. Jadi ini opportunity juga untuk logistik dan distribusi. Buka perusahaan distribusi kan, logistik. Logistik. Gudang apa itu kan, ini opportunity nih. Tadi kan dibilangi, threat itu bisa jadi opportunity kalau kita entrepreneur. Terus? Dan saya sangat setuju dengan Pak Yongki dan biar macet Pak, sekalian macet terus gitu. Karena kalau macet pasti makan, SMS, ya. beli barang juga SMS dan itu
trennya akan sangat cepat berkembang. Ya, ini tadi kan kita kasih penghargaan karena beliau mulai dengan itu naik terus Pak ya, yang beli naik, barang saya yakin Alfamart akan naik. Mengenai e-commerce dan Anda mulainya kapan itu? Apa? Pakai elektronik itu mulainya kapan? Elektronik kita bisa mixkan dengan yang kan consumer good juga. Ya. Jadi itu bisa setiap saat kita bisa lakukan program-program kepada konsumen kita. Enggak, Anda sendiri sudah melakukan berapa lama? Baru 2 tahun lah. Tapi kelihatan memang cepat naik. Orang Indonesia pakai gadget ya. Gadget. Macet gitu terus pesen. Gitu. Iya. Dan bukan itu aja. Nantinya orang tidak perlu lagi melihat Indomie, nggak perlu lagi lihat gula. Dia cukup dari kantor, dia minta dan dikirim. Oh, yang penting beli sama Alfamart gitu. Yes. Bukan. Ke semua anggota Amprindo Pak, bukan ke Alfamart aja. Oke Pak. Terima kasih. Ya. Nah ini tadi dirasani mallnya naik ini gimana Pak? Dan coba tolong ditanggapi dikit moratorium Jokowi terhadap mall di Jakarta ini gimana ini nanti? Padahal masih perlu itu retail ini gimana ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat di 2000. Assalamualaikum Pak Hermawan dan Ya, silakan Pak. Ya, kalau kita lihat di 2013 tahun ini memang Indonesia cukup seksi lah begitu loh Pak. Jadi tadi Pak Puji sudah sampaikan juga bahwa perkembangan pusat belanja cukup pesat, cukup banyak. Meskipun tadi ada khusus kalau kita bicara Jakarta, ada moratorium dan sebagainya, meskipun juga alasannya nggak jelas kenapa. Kalau tadi sempat disinggung juga oleh Pak Puji, ini gara-gara mallnya juga bikin macet. Padahal kalau kita lihat mall itu bukanya jam 10 sampai jam 10 pagi sampai 10 malam, tapi jam 7 juga Jakarta udah macet gitu loh. Oh. Apakah ini sebab oleh mall? Yeah. Kadang-kadang kita lihat juga di Selipi yang ke arah Tomang jam 11 malam masih macet. Iya. Padahal mall juga sudah tutup gitu loh. Tapi bukan salahnya Jokowi juga. Jokowi barusan jadi gubernur ya Pak. Iya kan? Iya. Sempat disebut juga bahwa Jakarta dengan pusat belanja terbanyak di dunia. Padahal mungkin itu juga harus dikaji lebih dalam bahwa penduduk Jakarta itu juga boleh dikatakan kalau tidak salah kedua terbesar setelah Tokyo. Dengan 26 juta kalau nggak salah itu. Kedua terbesar sesudah Tokyo di Tokyo Asia. Itu kalau nggak salah 37 juta. Tokyo 37 juta, iya, mallnya berapa? Mallnya berapa? Jabodetabek banyak sekali di sana, hampir 200 lebih. Kalau di Jakarta? Ya, di Jakarta ini disampaikan 173. Jadi sebetulnya Mas kalau kita bicara jumlah kelihatannya iya, tetapi kan kita tidak bisa bicara itu, kita harus compare dengan square meter jumlah penduduknya seberapa banyak. Ya, saya pikir itu masih angka yang masih perlu. Ya. Kalau kita lihat di 2013 perkembangannya tadi sudah disampaikan Pak Puji bahwa memang banyak ke daerah. Sebetulnya akibat moratorium itu memang ada positifnya juga bahwa pusat-pusat belanja sekarang masuk ke pinggir-pinggir Jakarta, Bekasi, Tangerang, Serpong, kemudian di daerah juga sama. Di daerah juga di Bali, Pekanbaru, Balikpapan itu cukup pesat perkembangannya termasuk Solo, Jogja. Kemudian juga sudah masuk ke second city, kota-kota kedua juga sudah masuk mall-mall di sana. Jadi cukup baik. Yang mungkin perlu diperhatikan memang adalah perkembangan ini didorong oleh kebutuhan retailer untuk tempat berjualan. Kalau kita lihat retailer asing masuk banyak sekali. Cukup menarik kita lihat ada Minimart, Ministop dari Jepang masuk, Paksen dari Malaysia, Central dengan divisi retail maupun dengan divisi mallnya, Aeon Jepang juga masuk Indonesia dengan divisi retail maupun divisi mallnya juga masuk. Jadi memang cukup menarik. Kemudian juga kita bisa lihat juga Lotte masuk juga dari Korea. Jadi saya pikir di perkembangan 2-3 tahun terakhir ini cukup baik. Ya. Kalau bicara tahun depan, memang mungkin pertumbuhannya tidak akan sepesat seperti belakangan-belakangan ini. Tetapi kami masih optimis karena pasti akan tetap bertumbuh. Bertumbuh dalam arti kata pasokan ruang retail mungkin akan sedikit berkurang, tidak sebanyak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi bisnis pusat belanja sendiri akan tetap berkembang, karena sekarang ini pusat belanja bukan hanya sebagai tempat belanja. Jadi kalau tadi Pak Puji sampaikan bahwa orang sekarang belanja cukup dengan kirim SMS dan sebagainya,
Itu kan hanya bagi mereka yang membutuhkan belanja. Tetapi pusat belanja sekarang bukan hanya sekedar itu. Pusat belanja atau shopping center, mall ini menjadi satu tempat untuk entertainment, kebutuhan entertainment, untuk ada unsur budaya, ada unsur sosial, ya edukasi, bahkan sampai ke sport pun ada di mall. Jadi kami yakin di 2014 tidak akan terjadi sesuatu yang ya luar biasa. Karena mall tadi fungsinya sudah begitu beragam, sehingga setiap pengelola pusat belanja bisa mensiasati penurunan mungkin kalau dari sisi belanjanya, tetapi dari sisi yang faktor-faktor lainnya itu sangat mendukung sekali. Ini strategik sekali ini. Kalau orang sudah $5.000 purchasing power parity-nya, GDP per kapita biasanya sudah beralih kan. Bukan cuma basic food, tadi dikatakan sudah mulai turun percentage, penghasilan naik dan mulai dipakai untuk yang lain-lain. Ya Pak, kalau kita lihat contoh misalkan Starbucks, orang datang ke Starbucks itu bukan hanya untuk kopinya. Mungkin yang kopinya hanya kebutuhan kopinya itu mungkin hanya 10% gitu loh. Tetapi dia datang ke sana untuk hangout, untuk meeting, kadang-kadang untuk kerja juga, buka laptop sambil ngopi. Tetapi sebetulnya bukan kebutuhan kopinya. Tapi kadang-kadang banyak juga yang datang ke Starbucks hanya untuk keren, hanya untuk supaya kalau nggak ke Starbucks hari itu kayaknya kurang oke begitu ya. Jadi saya pikir ini akan tetap menjadi satu yang mendukung perkembangan pusat belanja di tahun 2014. Jadi changing consumer behavior is realistic ya, in Indonesia is real. Pak Sigit, Anda bukan cuma banker biasa, tapi biasanya hebat melakukan analisa makro gitu ya. Bapak sudah dengar semua ini, mulai dari Kaikindo sampai 9 ini. Tolong diulas semua. Coba gimana ini? Tadi kan ada yang takut kalau nanti rate naik lagi dan sebagainya. Gimana ini kalau melihat dari mobil sampai mall? Iya. Yang pertama Pak Hermawan, Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya malu ya. Karena ini dalam kesempatan seperti ini, ketua asosiasi industri yang lain sudah berganti-ganti Pak. Perbankan masih saya aja terus Pak. Ini orang yang sangat diperlukan. Ya toh? Nah ini satu-satunya kelebihan saya dari Pak SBY Pak. Beliau hanya jabatannya sampai 2 kali aja, saya sampai 3 kali Pak. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk Pak Sigit. 3 kali merubah anggaran dasar. Iya, bukan, tapi ini bukan sesuatu yang hebat Pak. Kenapa? Jabatan ketua Perbanas itu jabatan yang dihindari para bankir. Jadi semuanya nggak mau Pak. Kenapa? Karena jadi ketua Perbanas itu harus selalu kritis. Kalau kritis itu berarti tidak disukai pemerintah, tidak disukai oleh BI, tidak disukai oleh OJK nantinya. Jadi ini jabatan yang rawan Pak. Karena kalau salah bisa fit and propernya nggak lulus nanti Pak. Ya. Tetapi saya juga tahu ya, saya ditaruh di belakang ini mungkin Pak Hermawan juga udah mulai bosan sama saya kan itu Pak. Betul Pak? Enggak Pak, kepingin Bapak membahas semua. Tapi memang Bapak sekalian, memang banks follow the trade ya. Jadi bank itu hanya mengikuti apa yang terjadi di sektor real pelaku industri. Banks follow the trade. Banks follow the trade Pak, tidak bisa dibalik ya. Jadi kalau tadi saya mengamati masing-masing industri sudah membuat suatu proyeksi lah katakanlah ya. Ini bagi saya mudah sekali Pak. Bagi mereka yang tadi mengatakan pesimis atau banyak nuansa negatif, gampang aja Pak. Nanti kalau pelaku industri di sektor itu mengajukan kredit ke bank, proposalnya mengatakan sangat optimis, prospek, tinggal ditolak aja tuh Pak. Katanya ngomong pesimis, waktu utang ngomong optimis ya. Iya. Dan saya mudah sekali, tadi saya udah lihat otomotif kita akan hati-hati, ya kan, memberikan kredit di situ. Jadi kredit untuk otomotif hati-hati nih. Oh iya. Tahun depan. Jadi kita akan memberikan kredit kepada sektor properti untuk beberapa pelaku yang memang betul-betul yang bagus, triple A companies, ya kan. Jadi ini yang kita akan lakukan. Nah kita lihat tadi yang sepeda motor. Tadi masih dia mengatakan paling enggak untuk yang finance-nya mereka masih optimis Pak. Saya kira masih bisa didukung gitu ya. Tapi yang jelas industri makanan minuman, retail, hotel tahun depan saya kira kredit di sektor itu masih akan cukup besar ya. Jadi sekali lagi kita hanya mengikuti apa yang dibuat oleh para pelaku. Sebetulnya kalau kita lihat sisi yang lain, kalau pertumbuhan ekonomi ditargetkan antara 5,5 sampai 6% katakanlah, karena versinya macam-macam dari terakhir
versinya Ken ya ini itu juga mengatakan 5,5 sampai 6 lah katakanlah itu. Jadi kalau pertumbuhannya 5,5 sampai 6 itu target pertumbuhan kredit Bapak Ibu sekalian itu adalah ada semacam rule of thumb, rumus ancar-ancar itu 3 sampai 4 kali pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau 5,5 ya artinya kira-kira menjadi 16,5% kali sampai dengan 22% pertumbuhan kredit. Oh, 3 kali, 4 kali. Sampai 4 kali jadi 20. Nah, kalau tahun lalu pertumbuhan kredit itu 23%, jadi saya pikir tahun depan ya kalau optimis kita masih 22%. Itu artinya bagus sekali, masih berarti bagus. bank ini luar biasa. Ya. Tahun Yang depan. penting adalah perbankan itu tidak bisa didorong-dorong untuk menumbuhkan kredit di luar kemampuan daya serap dari sektorialnya. Ini berbahaya. Kalau itu yang terjadi akan terjadi kredit macet, potensi NPL itu macet. Jadi hati-hati Pak karena jadi kalau orang tidak butuh. Gampangnya yang diwaspadai ini mobil sama rumah gitu Pak. Iya. Saya pikir meskipun proyeksi produksinya, industrinya turun, tapi sebetulnya kan dari segi end usernya, pemakainya, pembelinya, mereka kan masih memerlukan pembiayaan dari bank. Ya, jadi saya kira itu juga masih banyak didukung oleh bank. Ya, jadi yang paling penting sekali lagi kalau kredit itu tidak bisa dipaksakan tumbuhnya, karena kalau kredit dipaksakan, akhirnya akan ada penggunaan yang salah. Jadi kalau yang di sektor yang agak menengah bawah itu Pak, itu kalau kreditnya kelebihan bisa untuk kawin lagi gitu ya. Untuk simpenan, yang lain bukan simpanan, untuk simpenan. Jadi ini menurut saya menimbulkan risiko mengenai adanya kredit macet. Jadi Pak Sigit, ini kan BI mengeluarkan pernyataan jangan takut nanti tahun depan rupiah akan menguat lagi. Bapak percaya ini? Rupiah itu stabil lemah Pak. Ini pernyataan jujur ini Pak. Ya opo itu? Artinya memang Bapak Ibu sekalian, kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi ini kan kebijakan yang sifatnya panadol, hanya menurunkan potensi demam. Langsung gitu toh. Menurunkan potensi demam. Tapi persoalannya panadol ini juga penting karena kalau tidak akan terjadi kejang. Kalau dalam kesehatan kan, kalau ekonomi sampai kejang itu berbahaya, itu krisis. Jadi kebijakan ini juga penting, tapi yang paling penting lagi adalah bahwa kita harus mengatasi persoalan yang paling mendasar dari penyakit perekonomian Indonesia, di mana yaitu di defisit neraca dagang kita dan defisit yang lain ada 3. Ya. Dari mana soal itu? Penyakit sumbernya adalah menurut saya dari salah pengelolaan di energi atau BBM atau minyak. Wah itu ruwet itu Pak. Nah ini baik itu produksinya maupun sekarang ini kita cenderung tidak bisa mengendalikan subsidi BBM yang makin lama makin besar dan makin tidak terkendali. Nah, saya pikir ke depan pemimpinnya siapapun, kita harus tanya ini. Presiden kita ke depan harus dengan target subsidi BBM berapa triliun, ya, mereka akan mengelola ekonomi ini. Karena kalau tidak terkendali, saya kira ke depan ini akan berbahaya juga untuk kita. Jadi harus dipilih presiden. Ya, sekarang misalkan ini Pak, sekarang ini subsidi BBM kita sudah sampai 300 triliun, ya. 300 triliun itu kalau kita membuat jalan tol keliling Jawa itu 10 kali Pak, kira-kira. 10 kali? Setahun Pak. Bayangkan kalau kita bisa menghemat 300 triliun tiap tahun, kita buat jalan berapa panjang pun seluruh pulau di negeri ini, ya. Dan Kaakindo nggak akan ribut Pak, karena jalannya kita panjang sekali. Ya. Mau produksinya berapapun, bisa ngebut di jalan tol kita Pak. Jadi, kalau sekarang kan kita nggak bisa jalan di jalan tol pun nggak bisa jalan. Jadi gitu. ini Bapak ini muter-muter ini maksudnya kepengen milih siapa ini tahun depan ini? Yang tegas bensin mesti naik gitu. Siapa kira-kira yang berani gitu? Oh, ya pilihannya gampang aja Pak. Kita mau milih presiden yang pintar-pintar bodoh dan bodoh-bodoh pintar. Oh, ada 2 ini bodoh-bodoh pintar bodoh. Kira-kira bakal menang yang mana? Yang saya pikir yang menang dari saya katakan tadi, yang bisa memberikan komitmen untuk bisa mengelola sumber dari persoalan negeri ini, yaitu mengelola minyak ya atau BBM ini atau energi ya. Karena itu yang akan membuat potensi krisis negeri kita ke depan kalau kita tidak bisa mengendalikan subsidi BBM ini Pak. Yang berani pokoknya begitu diangkat presiden besoknya subsidi dikurangi gitu ya. Tapi
Ini belum terjawab, ini nggak bisa pulang ini kalau nggak terjawab ini. Ini dolar ini bakal berapa tahun depan kira-kira? Iya. Menurut Bapak pribadi, jangan menurut Perbanas. Saya lebih percaya sama Bapak. Dolar ini bakal berapa? Yang jelas kita tidak akan kembali lagi di bawah 10.000 Pak, itu udah pasti. Ya. Oh di bawah 10.000? Tidak akan mungkin. Tidak mungkin. Jadi kita harus biasakan kita hidup dengan nilai tukar rupiah yang di sekitar 11.000 sampai 12.500 ya gitu. Jadi bisa itu 11.500. Sama juga bunga juga jangan berharap terlalu besar. Bunga bank juga untuk pinjaman itu tidak akan lagi di bawah 10% lagi. Jadi akan sudah di atas 10%. Ya. Ini yang orang dengan bahasa yang tinggi mengatakan ini adalah equilibrium baru. Ya. Bahasa jadi kerennya. Ini, ya, jadi new normal, normal baru. Terima normal, kasih. Tapi ini yang baru. Tangan dong untuk Pak Sigit. Ada dari bapak-bapak yang mau menambahkan statement terakhir, kita masih punya 3 menit terakhir. Ada yang mau nambahin? Tambahan dikit Pak. Ya, silakan. Jadi ini kita juga mesti waspada tadi nyambung Pak Sigit itu masalah energi. Saya kira sangat penting sekali karena ini menyangkut kelangsungan industri dan kita sekarang dihadapkan dengan kebijakan energi yang tidak jelas ya. Ini mungkin yang perlu kita antisipasi dan rumor-rumor sini dengarnya PLN akan menaikkan tarifnya sangat tinggi sekali untuk industri tahun depan. Jadi ini kita harap-harap cemas apakah ini benar terjadi atau tidak. Tapi naiknya angkanya wow sekali. Jadi luar biasa. Oleh sebab itu kita perlu menghimbau pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai kebijakan ini. Kalau tidak akan mematikan atau akan memperlambat pertumbuhan dari industri-industri ini Pak. Ini yang perlu diperhatikan. Ada lagi statement terakhir? Ya, Pak Hermawan. Ali Subroto. Oh, ya itu. Terus Pak Ali Subroto. Pak Sigit, saya tertarik ya katanya tadi hotel itu termasuk yang diminati oleh para ini ya. Tapi kenyataannya nggak gitu tuh Pak. Jadi kenyataannya itu banyak perhotelan yang cukup sulit Pak untuk mengakses ke ke perbankan Pak. Jadi ini mungkin analisa Bapak nanti Bapak cek lagi banyak yang ke bank ditolak. Anggota gitu. Anggota kami masih mengeluh tuh Pak kalau kredit perbankan. Ya, Pak Ali ada tambahan? Dalam forum yang bagus ini saya rasa satu hal yang mungkin juga dari Makful Conference bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha itu adalah mata uang yang stabil. Ya. Jadi kita tidak terlalu khawatir mengenai katakan mau 12.000 atau kalau memang fundamentalnya memang kuatnya 12.000 ya sudah itu semua kan rugi dan rugi satu kali aja kita bisa membuat rencana baru. Tapi kalau Bank Indonesia masih mencoba mengharapkan short term fund dari luar negeri supaya itu bisa menguat kemudian ditarik lagi ya karena setiap kali pelemahan penguatan itu akan merugikan pelaku usaha. Jadi itu saya rasa harus dihindarin. Tetapkan aja berapa, stabilkan di sana. Saya rasa itu hal yang sangat kita butuhkan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua ketua asosiasi, COO Makplas, Mas Taufik tolong disampaikan. Siapkan videonya Pak Dino. Ingat tiket Anda berlaku untuk nanti malam, jam 7 malam, kembalilah ke sini. Karena ada Wow Night disponsori oleh Parekraf, Sasando Concert bersama Nestorman dan Dwiki Darmawan. You will have fun until 9:30 PM tonight, ya, oke? Video sudah siap? Sudah? Oke, sebentar. Saya punya. Assalamualaikum Pak Hermawan dan seluruh hadirin yang saya hormati. Saya Dino Pati Jalal dan saya mohon maaf tidak bisa hadir dalam acara konferensi Makplas tahun ini di Jakarta. Karena seperti bisa disaksikan saya sedang sibuk mengurus perpindahan barang-barang kepulangan saya dari Washington DC ke Jakarta. Dan juga mengurus patung-patung purbakala yang sangat berharga ini.
Saya dan Pak Hermawan dan seluruh rekan-rekan di Markplas mempunyai visi yang sama, yaitu bagaimana mempromosikan budaya unggul dan bagaimana memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh best and brightest di segala sektor di Indonesia. Karenanya saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan Markplas tahun ini. Dan juga saya ingin mengingatkan bahwa siapapun para pemenangnya, Anda semua adalah pemenang dan juara. Indonesia adalah juara, dan di abad ke-21 kita ditakdirkan untuk menjadi raksasa Asia. Marilah kita semua bekerja sama dan bekerja keras untuk mencapai visi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dino Patijalal konsekuen menjadi calon presiden Konvensi Demokrat, konsekuen mengundurkan diri sebagai duta besar Indonesia di Amerika Serikat. Amazing ya, tepuk tangan dong untuk Pak Dino. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, ketua asosiasi, dan kita akhiri acara Markplas Conference ke-8 sampai hari ini, dan please be back here at 7 o'clock. Sekali lagi, Indonesia, Indonesia, sekali lagi yang keras, Indonesia. Hadirin sekalian, sampailah kita pada penghujung acara Markplas Conference 2014, Marketing in a New Indonesia.